Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga semua sehat dan penuh berkat Tuhan. Malam hari ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon hikmat Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini, serta melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada malam hari ini, renungan singkat GKI Cimahi akan mengambil tema menantikan janji Roh Kudus. Firman diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 demikian bunyinya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini berbicara tentang janji Roh Kudus yang akan mengurapi dan memberdayakan murid-murid Yesus untuk menjadi saksi di mana saja dan kapan saja. Ayat ini mengilhami renungan tentang pentingnya menantikan Roh Kudus, menerima kuasanya, dan bersaksi tentang Yesus di dunia. Beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, menantikan janji Roh Kudus. Murid-murid Yesus dianjurkan untuk menantikan Roh Kudus, bukan untuk mendominasi dunia, melainkan untuk melayani dengan kuasa Allah. Menantikan berarti berserah, berdoa, dan mempersiapkan diri untuk menerima kuasa ilahi. Kedua, menerima kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus akan menjadikan murid-murid saksi yang efektif, tidak hanya dengan kekuatan diri sendiri, tetapi dengan bimbingan Roh Kudus. Kuasa ini bukan untuk dominasi, tetapi untuk pelayanan dan kesaksian. 3. Menjadi saksi di mana saja. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 menyebutkan bahwa murid-murid akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini berarti bahwa kesaksian tentang Yesus harus menjangkau seluruh dunia, dimulai dari lingkungan terdekat hingga yang paling jauh. Yang keempat, tanggung jawab kesaksian. Menjadi saksi adalah tanggung jawab yang diberikan kepada semua orang percaya. Yang kelima, Roh Kudus sebagai penolong dan pembela. Roh Kudus akan menjadi penolong dan pembela dalam perjalanan pelayanan dan kesaksian. Roh Kudus akan mengarahkan, memberdayakan, dan melindungi dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Bagaimana implementasi dalam hidup kita? Yang pertama, menantikan Roh Kudus dalam doa. Sama seperti murid-murid Yesus, kita juga harus menantikan Roh Kudus dalam doa dan kesetiaan. Yang kedua, memberi ruang bagi Roh Kudus. Kita harus memberi ruang bagi Roh Kudus
untuk bekerja dalam hidup kita dan memberdayakan kita untuk melayani. 3. Bersaksi tentang Yesus. Tidak ada alasan untuk tidak bersaksi tentang Yesus di lingkungan kita masing-masing. Yang keempat, berserah pada kuasa Roh Kudus. Kita harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Roh Kudus dan percaya bahwa Dia akan memimpin kita dalam pelayanan dan kesaksian. Dengan menantikan, menerima, dan menggunakan kuasa Roh Kudus, kita dapat menjadi saksi yang setia dan efektif bagi dunia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu malam ini. Berikanlah kami kekuatan iman dalam menantikan, menerima, dan menggunakan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat menjadi saksi-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.